sekitar ketika kita memotong. Rasa jumawa itu harus diturunkan serendah-rendahnya karena ini adalah salah satu alat untuk membantu teman-teman. Kakek saya punya pisau ini yang awetnya itu wah sampai sekarang masih ada. Nah, saya sebagai generasi penerusnya ini pengen buat bilah yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih baik tentunya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji di channel Aquila. Motong yang berat jadi ringan. Nah, hari ini saya mau review di episode kali ini ada dua pisau. Nah, dua pisau ini akan kita nilai dari segi penampilannya, material bilah, handle, sarung, terus ketajamannya, terus ergonomis, safety, nilai ekonomis, dan dampak sosialnya. Oke, langsung kita rinci dari awal. Kita pilih dulu bilahnya yang mana. Satu, cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Oke, sebelum saya review sama dua pesanan ini, yang pertama ini adalah pesanannya Kang Riyadi. Beliau itu di mana saya lupa juga. Ini juga saya lupa siapa yang pesannya, tapi nanti akan saya cek via WhatsApp dan via spreadsheet karena di situ semua listnya ada saya cantumin. Nah, sebelum ke sana, saya review sebentar terkait cara pemesanan yang biasanya terjadi di channel ini. Itu kita biasanya lewat WhatsApp. Terus nanti biasanya setelah saya minta rincian dari pesanannya itu, dari mulai bahan bilah, material gagang, aksesorisnya, terus ada sarungnya apa. Kayak ini kan dua sarungnya beda, terus aksesorisnya juga beda, dan mau warna apa juga itu kan harus saya tanyakan sama teman-teman biar semuanya itu input ke pembukuan di Google. Nah, jadi sekarang sistemnya udah sangat modernisasi sekali dan juga memudahkan saya juga tim. Jadi kita sama-sama enak ketika kerja. Nah, teman-teman juga nih yang mau pesan itu lebih enak kalau teman-teman itu kirimkan gambar pesanannya. Misal ada contoh bilah. Jadi kalau misal nanti teman-teman yang memang benar-benar pure mau desain dari kita, itu tinggal ngomong aja. Nanti biar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keelokan dari sebuah bilahnya itu. Nah, sebentar, ini agak menerang. Nah, dari teman-teman yang pesan itu, jadi kita yang kadang ketika dapat, oh ini saya mau pesan, oke, mau pesan buat apa? Dan modelnya kayak gimana. Nah, nanti kalau teman-teman misal kasih model set, misal dari desainnya dari skala 1:1 itu sudah terpenuhi dengan blueprint yang ada, artinya dengan ukuran yang jelas di situ. Jadi teman-teman itu udah tinggal terima jadi. Nah, tapi ketika misalnya ada yang desain yang kadang, oh ini janggal nih, kiranya agak mencong ke atas atau agak turun ke bawah atau diganti ininya. Nah, itu biasanya kita diskusikan. Dan teman-teman semua yang pesan pasti tahu dan mengalami itu ketika berbicara dengan saya via WhatsApp ya. Nah, kita review dari penampilannya dulu. Yang ini bahan N695 atau 440C atau 19CR MOV. Ya banyak lah pokoknya sebandingnya ya. Nih, dari penampilan gimana menurut teman-teman? Kalau jadi ini nilai dari sudut pandang saya ya, kita kasih nilai 1 sampai 10. Dari penampilan, buat teman-teman dan saya apalagi yang suka model-model klasik, dan ini adalah salah satu model klasik legend yang kita buat dari lokal, tentunya sangat nambah banget nilai estetiknya dari model legend ini. Jadi untuk penampilan saya bakal bilang ini adalah 9. Oke. Dari handle-nya, wah ini lihat teman-teman, bisa dilihat sendiri ini oval. Jadi bukan ada yang sudut ratanya di sini ya. Kan ada tuh herder yang atas bawahnya itu rata ya. Nah, kalau ini oval semua. Sampai sini-sini oval. Oke. Terus dari material bilah, tentu ini stainless. Jadi buat teman-teman yang manapun, mau yang pro slaughterman atau yang baru mulai di dunia bilah, ini salah satu rekomendasi bahan bilah yang wow, cukup
premium banget, apalagi dengan treatment khusus. Ya ini jadi teman-teman yang nggak tahu, ini proses pemanasannya atau heat treatmentnya itu saya holding time selama 10 menit. Selama 10 menit di suhu yang, atau saya nggak ngukur suhu tapi saya ngukur warna, karena saya nggak punya alat untuk pengukur suhu itu, karena mahal teman-teman, itu ada di kisaran 600 sampai 1 juta harganya. Jadi saya selalu mainnya di warna, selalu saya ukur warna. Ntar ini kita gelapin lagi. Nah, jadi saya mengukurnya warna itu biasanya ada di oranye yang kayak gini nih. Nih, warna oranye ini itu adalah suhu holding time di kita gitu. Suhu holding time selama 10 menit biar bajanya mundar-mandirnya ngerata gitu ya. Jadi begitu 10 menit kita angkat, kita pastikan dulu kalau bilahnya udah lurus, baru dicelup ke oli. Oke. Itu masalah material bilah. Nah, untuk material bilah ini tentunya kalau yang N695 ini udah stainless, karbonnya juga tinggi, tapi rendah vanadium, jadi nggak terlalu ini. Oke, kita azan dulu sebentar. Oke, nah itu terkait bahan bilah. Alhamdulillah azannya sudah selesai. Jadi itu bahan yang stainless buat semua kalangan ini cocok, mau dari yang mau mulai bilah dan yang sudah pro gitu ya, profesional. Terus dari material handle nih yang banyak jadi sorotan di channel ini itu material handle. Nah ini adalah handle-nya dari ebony, terus ACC. Aksesorisnya adalah kuningan nih, depan belakang, teman-teman bisa lihat tuh. Tuh, begini. Kalau menurut saya, oh iya, untuk material bilahnya saya kasih 10 ya, karena easy to use. Dan ini juga di material handle, dari kepadatan kayu dan segala macam, ini enak banget sebenarnya. Jadi kasih nilai 9 ya buat handle-nya untuk model begini dan material handle. Terus untuk material sarung, untuk teman-teman yang suka mundar-mandir ketika nyembelih, kan riweh biasanya kalau sama panitia-panitia, dan wah mundar-mandir, misal ada yang spot penyembelihannya ada beberapa titik, nggak cuma satu. Ini pasti berguna banget model kayak begini. Apalagi dia lentur dan nggak gampang rusak. Karena sepengalaman saya ketika pakai sarung kulit itu saya lempar-lempar, mau keinjak mau apa, tetap oke guys. Jadi gitu. Untuk penilaian sarung kita kasih 9 ya, karena masih ada yang saya rasa kurang gitu, dan itu bikin ribet biasanya gitu. Oke. Terus yang selanjutnya adalah ketajaman. Sekali lagi masalah ketajaman itu biasanya tergantung pengasahan, dan juga ini berpengaruh dari heat treatmentnya bahan bilah ini gitu teman-teman. Dari ketajaman, udahlah jangan ditanya lah ya. Heat treatment full harden 10 menit holding time, baja merata, kurang apa sih? Ditemper lagi teman-teman. Begitu pengerjaan juga nggak pernah overheat insya Allah, karena kita setiap pengerjaan bilah itu pasti sebelah kita itu selalu ditemani oleh ember yang berisikan air, jadi mencegah kita dari overheating teman-teman. Coba ya, bismillah. Lancar tapi sih aman gitu. Nah, untuk ketajaman oke, 10 nilainya. Terus untuk ergonomis nih, saya mengukur ergonomis biasanya karena dari lingkar tangan kita sendiri. Nah ini untuk ke depan ya, maksudnya untuk arah ke depan sini nih arah ke depan sini insya Allah aman ya, karena ini di round juga, terus kita nggak tajam dari sininya, kita buat tajamnya agak maju ke depan sedikit nih, kelihatan di sini sudutnya sedikit. Nah itulah sudut tajam sampai ke depan gitu teman-teman. Untuk ergonomis kita nilai untuk handle ini ya paling di 7 ya, karena ya hanya enak di lingkar tangan aja, tapi ya ada. Nah ini poin selanjutnya yang kita akan sangkut pautkan dengan ergonomis adalah safetyness atau keamanan dari bilah ini sendiri. Untuk keamanan dari sarungnya itu oke, kita udah cukup baik dalam sarung, kita nggak akan jatuh bilahnya dan segala macamnya. Nah, yang masalahnya di sini adalah karena ini adalah desain yang lurus-lurus aja gitu, teman-teman. Jadi
Nggak ada penahan buat kita untuk kalau misal slip ke belakang atau slip ke depan, itu tidak ada sesuatu yang menahan gitu. Untuk masalah safety bisa kita bilang ini di 6 ya. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah nilai ekonomis. Nah, masalah ekonomis ini untuk bilah yang ini panjangnya 27 cm teman-teman. Ini sebenarnya tergantung terhadap persepsi teman-teman yang mencari kualitas dan detail pengerjaan yang bisa dibilang oke lah ya. Untuk kerapihan kita juga punya senior-senior yang kalau misal saya ada salah-salah juga beliau yang perbaiki gitu. Untuk masalah nilai ekonomis, sekali lagi ini akan tergantung terhadap persepsi teman-teman terhadap satu mahakarya yang bisa dibilang ini juga membantu teman-teman dalam bekerja atau ketika nantinya Idul Adha dengan model yang kayak begini yang sangat legendaris yang punya cerita di belakangnya. Jadi memiliki kesan yang lain ketika kita punya pisau lokal, buatan lokal, handmade, terus dengan mempunyai model yang semua orang sepertinya udah tahu gitu ya. Herder, siapa yang nggak tahu coba. Barusan kita nilai ekonomisnya 10 ya. Nah, yang poin berikutnya adalah poin paling penting. Bagaimana kemudian pisau ini bisa teman-teman jadikan sebagai identitas teman-teman sendiri ketika teman-teman memahami seluk-beluk pisaunya sendiri. Makanya kalau teman-teman lihat ke profil saya itu ada satu kalimat yang menunjukkan karya terbaik dari diri kamu sendiri. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa karya yang dibuat ini ketika teman-teman tahu seluk-beluknya, bahan bilahnya. Kenapa saya pilih bahan bilah ini? Oke, kondisi keuangan saya kurang baik, maka yang jadi solusi utamanya adalah bahan bilah yang seperti apa dan material handle yang kayak gimana gitu. Dengan pengerjaan yang tentunya dioptimalkan dengan dengan persepsi teman-teman semua. Ini menjadi nilai kewibawaan tersendiri buat teman-teman yang paham betul dengan, oh ini saya yang desainnya loh. Saya bikin desain ini tuh karena dulu misal ada kakek saya punya pisau ini yang awetnya itu wah sampai sekarang masih ada. Nah, saya sebagai generasi penerusnya ini pengen buat bilah yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih baik tentunya. Jadilah satu cerita dan satu mahakarya yang disebut pisau ini gitu teman-teman. Jadi untuk dampak sosialnya terhadap pribadi kita, pisau ini 10 ya, karena wow, legendaris sekali gitu. Banyak cerita yang bisa didapat dari satu pisau. Nah, yang kedua yang pertama kita nilai dulu dari penampilan. Oke, gimana menurut teman-teman? Kalau ini menurut saya penampilannya 7 karena saya pribadi nih ya, saya pribadi yang Are you serious? modernan begini. This is torture. Ini 6. You're torturing me and everyone else watching. Teman-teman kan bebas mau kasih nilai. Wih, saya mau suka model kayak begini ya 10 ya, nggak apa-apa 10 ya, itu kan teman-teman ya. Saya juga lagian ngeledakin kok yang model begini, jadi jangan yang kayak wah ini katanya kenapa ini bilah begini dikasih 6 ya, karena itu selera saya bukan di sini teman-teman, jadi ya wajar aja gitu kan. Kayak 6 ya, ini kita kasih 6. Terus untuk material bilah ini K110, dia masih semi stainless dan apa ya, belum termasuk baja yang stainless, jadi perawatannya emang cukup mudah, asal kering itu kita udah selesai. Cuma untuk maintenance lainnya kalau udah kita yang awam, itu harus pintar-pintar memahami bilahnya sendiri, karena dengan pemahaman itu kita bisa treatment bilah kita dengan baik gitu teman-teman. Nah, masalahnya kalau ini udah karat, bahan ini itu ke dalam karatnya teman-teman, jadi susah, bakal sedikit rumit ketika di servisnya nanti. Jadi untuk material bilah 8 lah ya, karena edge retentionnya juga lumayan bagus untuk K110. Dan ini juga proses pemanasan atau heat treatmentnya sama, kita di normalizing dulu, terus kita
holding time selama 10 menit, dan ini jadinya ternyata setelah holding time terus kita celup dengan warna yang ini, warna panas yang segini. Itu karena saya kalau misal lagi nge-HT itu biasanya suka didampingi oleh HP saya, dan HP-nya biasanya standby di layar heat treatment color, teman-teman. Jadi warna heat treatment. Jadi ketika saya udah sampai warna ini, saya harus jaga kestabilan panasnya itu, apalagi tungku arang yang wah ternyata ribet juga kalau kita harus jaga suhu dengan tungku arang. Kalau misal pakai tungku gas kan enak ya, atau tungku yang elektrik gitu, itu kan udah ada parameternya, jadi enak. Nah ini yang agak rumit, yang ya ada serunya juga, jadi kita bisa belajar terkait pemanasan bilah gitu, apalagi di apa namanya, di tungku arang, teman-teman. Aduh, nah itu. Terus dari material handle dan sarung tentunya banyak sekali kelebihannya dari Kydex dan Micarta ini. Pertama dia ringan tentunya, terus ini juga antibakterial, nggak licin, enak di tangan, apalagi ini di tribal. Ini punya mosaik juga, nggak gampang masuk air ya teman-teman. Kalau yang apa Micarta begini tuh enaknya, jadi dia nggak akan memuai atau gimana gitu. Kadang ya kalau kayu sendiri tahu lah teman-teman yang punya bilah-bilah dari bahan kayu ya begitu. Ini enak. Jadi untuk material handle dan sarung itu 10. Oke. Selanjutnya ini ada ketajaman. Kita nilai ketajamannya. Ketajaman balik lagi seperti persepsi awal, gimana yang ngasah dan bagaimana heat treatmentnya. Nah ini kan di heat treatmentnya di temper juga. Tuh ini wah mantap banget. Enak asli. Kalau heat treatmentnya benar, kita ngasahnya juga kalau pakai mesin tuh kan enak gitu ya. Terus emang jadinya itu enak banget. Apalagi teman-teman yang nyari halus tuh, kalau heat treatmentnya bener, kokinya wah keren dah. Untuk masalah ketajaman 10 ya, karena ya udah enak banget. Terus masalah ergonomis, nah kita berbanding dengan yang handle yang barusan. Lihat teman-teman, ini dengan lekukan tangan ini enak banget tuh. Apalagi ini kalau kita gini, nah, bisa teman-teman lihat ini ikut banget sama pola di jari kita ya. Tuh. Ini juga kalau ke depan, slip ke depan aman, slip ke belakang aman. Kan jadi full handlingnya itu enak banget. Untuk handle ergonomisnya 10. Kena lagi kan. Maaf. Oke, untuk ergonomisnya 10, untuk safety-nya juga ya 10 lah. Terus untuk nilai ekonomis, ini baja K110 buat teman-teman yang baru di dunia bilah pasti terkagum-kagum dengan baja yang satu ini, karena ini sudah memasyarakat banget di masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang mencari baja-baja yang keras, apalagi yang baru masuk dunia bilah itu biasanya opsi pertamanya itu K110, itu tiada lain tiada bukan pasti K110 nih. Jadi bebek utamanya masyarakat kita yang baru pertama kali mengenal bilah gitu. Jadi untuk masalah nilai ekonomis ini juga, nah salah satunya contoh yang desain ini, beliau itu mengirimkan salah satu contoh gambar yang dari pisau-pisau Sukabumi itu. Ini kita sesuaikan sesuai mungkin dengan foto yang dikirim, jadilah seperti ini gitu teman-teman. Untuk nilai ekonomisnya ya bisa sebut berapa ya ini ya, 8 lah ya, 8 karena ya affordable juga buat teman-teman yang ya baru di dunia bilah gitu. Terus dampak sosialnya nih sama teman-teman akan jadi seperti apa teman-teman ketika teman-teman pakai bilah ini gitu. Jadi ya ceritanya ada teman-teman tahu sendiri yang misal pengen bahan K110 kenapa dengan handle seperti ini dan ya desain kayak begini gitu. So, ketika nanti teman-teman pakai, wah saya berwibawa dengan pakai ini, motong yang berat jadi ringan. Terus orang-orang melihat teman-teman yang qadarullahnya sebagai profesional karena terbantu dengan bilah yang mumpuni gitu teman-teman.
Nah, balik lagi ketika kita terjun di lapangan, apalagi dilihat oleh masyarakat sekitar ketika kita memotong, rasa jumawa itu harus diturunkan serendah-rendahnya karena ini adalah salah satu alat untuk membantu teman-teman. Seandainya juga kita tidak membantu teman-teman untuk memaksimalkan potensinya ketika berada di lapangan, teman-teman juga nggak akan bisa seperti itu gitu teman-teman. Jadi makanya untuk rasa jumawa ketika kita memakai pisau yang mahal itu kita persepsikan hanya sebagai alat bantu, dan ketika pemotongan itu dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah karena kita sudah diberi akal sehat untuk memiliki bilah yang seperti ini dengan cerita-cerita yang indah di belakangnya gitu. Dan betapa besarnya perjuangan kita yang membuat bilah ini, dan teman-teman yang mau berpartisipasi dan mempercayakan itu sama kita, itulah yang menjadi cerita dalam satu bilah gitu teman-teman. Oke, ini kita masukin. Gitu aja untuk review hari ini. Episode kali ini saya review 2 bilah ini lumayan cukup lama. Jadi teman-teman, itulah persepsi yang ingin saya sampaikan sama teman-teman terkait di dunia bilah ini. Semoga bermanfaat, semuanya sehat-sehat selalu di rumah, dan jangan lupa jaga kondisi mentalnya, fisiknya, kesadaran dalam berpikirnya juga penting. Ini yang sedang kita butuhkan, apalagi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, itu sangat membutuhkan kita yang di Indonesia untuk tetap berpikir dengan jernih dan berpikir dengan kritis terhadap masalah yang ada di Gaza sana gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian aja episode kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.